Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu, penantian untuk bisa ada berita baik terkait dengan RPP manajemen ASN sepertinya belum bisa dipastikan. Dengan demikian, lalu bagaimana dengan nasib honorer? Nah, satu informasi penting yang perlu kita ketahui bersama yang beredar pada Senin 27 Mei 2024 yang diterbitkan oleh jpnet.com dan judul RPP Manajemen ASN Status Abu-Abu, Calo Gencar Incar Honorer. Nah, tentunya ini adalah menjadi hal yang perlu kita ketahui apabila benar informasinya bahwa untuk sementara RPP Manajemen ASN statusnya masih abu-abu. Nah, istilah status abu-abu, Bapak Ibu, artinya tidak bisa dipastikan dalam arti masih tanda tanya. Lalu bagaimana dengan calo yang gencar incar honorer? Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai menjadi korban. Nah, supaya lebih jelas informasi terkait dengan RPP Manajemen yang status abu-abu dan calo gencar incar honorer, mari ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat informasi terkini terkait dengan nasib honorer. Disampaikan bahwa penetapan peraturan pemerintah PP Manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN belum jelas. Seharusnya rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen ASN ini sudah ditetapkan menjadi peraturan pemerintah pada 30 April 2024 yang lalu. Tetapi ini menjelang berakhir bulan Mei, toh juga belum tiba. Namun hingga saat ini tanda-tanda penetapan PP Manajemen ASN belum tampak Bapak Ibu ya. Nah, apakah dengan demikian goyang juga keharapan honorer yang selalu mengharap bahwa peraturan pemerintah itu terbit lalu nasib honorer terkandung dalamnya? Mari ikuti terus informasi berikut. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan di kalangan honorer kategori 2 maupun tenaga non-ASN. Ada keresahan di kalangan honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN dengan berlarut-larutnya penetapan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honor Kategori 2 Indonesia, PHK 2I Kalimantan Tengah, Tri Julianto kepada jpnr.com pada Senin 27 Mei 2024 baru-baru ini Bapak. Ya, ini baru saja semalam ini. Dia menyayangkan molornya penetapan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN karena telah memicu maraknya percaloan. Para oknum mencari keuntungan makin subur. Mereka menyasar honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN dengan iming-iming menjadi ASN tetapi harus bayar. Jadi Tri sekarang menegaskan selama peraturan pemerintah tentang manajemen ASN belum diterbitkan, maka apa yang disampaikan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia soal pengangkatan 1.784.519 orang honorer menjadi ASN P3K hanya jadi isu dan isapan jempol saja. Tetapi jangan resah Bapak Ibu, jangan gelisah dengan RPP Manajemen ASN yang belum nongol sampai sekarang. Mohon bersabar karena itu adalah pekerjaan besar yang akan dituntaskan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Janji pemerintah bahwa sudah disiapkan NIP P3K untuk 1,78 juta honorer hanya sebatas wacana. Kalau memang mau menuntaskan honorer sampai akhir Desember 2024, kok peraturan pemerintah tentang manajemen ASN belum ada cetusnya? Hal ini, kata Tri Julianto, sangat disayangkan mengingat kalangan honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN sangat menantikan kebijakan tersebut, apalagi ini periode terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia. Dia berharap bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera menerbitkan dan mengeluarkan peraturan pemerintah tersebut sehingga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang terdata di Badan Keuangan Negara atau BKN bisa diangkat menjadi ASN P3K. Tri Julianto menegaskan agar mimpi honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN seluruh Indonesia bisa terwujud, perlu kebijaksanaan Presiden Joko Widodo hingga akhir periode pemerintahan. Semoga Pak Presiden Jokowi meninggalkan kado yang manis bagi seluruh honorer pungkasnya. Demikian informasi Bapak Ibu. Semoga saja harapan seluruh honorer untuk dialih statuskan menjadi ASN P3K paling lambat Desember 2024 tahun ini itu segera bisa menjadi satu kenyataan. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.